Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan serangan balik hitam yang sangat mematikan, dan serangan balik ini pernah dimainkan oleh Garry Kasparov memegang bidak hitam melawan Alexander Nikitin memegang bidak putih. Nah, oke teman-teman, sebelum saya lanjut video ini berlanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, dimana Alexander Nikitin mengalami pembukaan E4 dibalas Garry Kasparov C5, Sicilia defend kuda ke F3 dan E6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Sicilia defend dengan variasi pertahanan Perancis. D4 langsung menawarkan pertukaran pion dan pion pukul pion, kuda pukul pion. Kuda ke C6 menawarkan pertukaran kuda dan kuda B5. Dan jelas teman-teman, dengan tujuan kuda ke D6 agar raja tidak dapat rokade. D6 dan jelas langsung menghalangi laju dari kuda dan sekaligus menghalangi laju dari pion E4 ke E5. C4, kuda ke F6 mengancam pion, kuda 1 ke C3 mensupport pion, A6 mengancam kuda, kuda ke A3, gajah E7 dan jelas mempersiapkan rokade, dan gajah E2 dan jelas teman-teman langsung mengawal petak penting di G4 dan juga H5 dan sekaligus mempersiapkan rokade dan juga rokade. B6 dan jelas teman-teman langsung membuka ruang buat gajah agar bisa menyerang sayap raja putih. Gajah E3 jelas langsung memantau pion B6 dan juga membuka ruang buat beteng keluar kuda ke E5 mengancam pion dan jelas langsung bisa berkembang ke depan ke G4 apabila nanti menterinya pindah atau gajahnya yang pindah. Beteng C1 langsung menguasai jalur C, gajah ke B7 mengancam pion 2 kali dan F3 mensupport pion. Beteng ke B8 menguasai jalur B, gajah D4 mengancam kuda, dan beteng E8 dan jelas teman-teman langsung menguasai jalur E. Menteri ke D2 dan ini juga menghubungkan kedua beteng. Menteri juga langsung menguasai jalur sayap raja. Menteri juga bisa bergerak ke E3 untuk menyerang pion B6 dan juga nantinya bisa berkembang lebih aktif lagi teman-teman. Gajah ke A8 untuk mensupport pion dan beteng ke D1 dan jelas memperkuat jalur D, kuda F ke D7 untuk mensupport pion dan juga mensupport kuda. Gajah F1 dan jelas teman-teman membuka ruang buat menteri untuk menempati F2 untuk menyerang pion B6 dan juga bisa bergerak ke G3 menyerang raja. Beteng ke C8 mengancam pion dan raja ke H1, dan ini juga untuk menghindari ke depan ada serangan dari gajah ataupun menteri. Menteri ke C7 untuk menyerang pion, menteri F2 dan jelas teman-teman untuk mengancam pion 2 kali. Menteri ke B8 membuka ruang buat beteng, gajah ke E2, kuda ke G6, gajah E3 dan jelas masih tetap sama untuk mengancam pion dan sekaligus mengawal petak penting G5. Gajah ke H4 menyerang menteri G1, gajah ke F6 menyerang kuda, kuda A ke B1 untuk mensupport kuda, gajah E5 langsung memantau pion H2. Beteng ke D2 dan jelas teman-teman ini akan bertujuan untuk menumpuk satu sama lain.
Gajah ke C6 untuk mengawal petak penting A4 yang akan ditempati oleh kuda. Benteng D ke C2 dan jelas untuk memperkuat jalur C, gajah A8 kembali. B4 dan jelas langsung bertujuan untuk mendobrak sayap menteri. H6 dan ini juga bertujuan untuk memblokir jalur gajah agar dia tidak bisa menempati petak G5. Kuda ke D2 dan jelas teman-teman untuk mensupport pion dan juga bisa berkembang ke B3. Kuda ke F6 dan jelas teman-teman. Nah, di posisi seperti ini kan agak sedikit unik, melepas pion B6. Dan dijawab oleh Alexander Nikitin, gajah pukul pion, kuda ke F4 mengancam gajah dan jelas mengancam pion G2. Gajah ke F1 untuk mensupport pion. D5 menawarkan pertukaran pion dan pion pukul pion dan pion pukul pion. Dan jelas teman-teman, pion masih dilindungi oleh dua kuda. Kuda ke A4 langsung membuka jalur buat beteng dan sekaligus untuk mensupport gajah. Kuda ke E6, A3 untuk mensupport pion. Gajah ke F4 menyerang kuda. C5 membuka ruang buat gajah menyerang pion A6 dan sekaligus untuk mempersolid di posisi gajah gelap putih. Gajah ke C6 menyerang kuda, kuda ke B2 dan kuda G5. Dan jelas untuk menyerang pion F3. Dan juga di posisi seperti ini Garry Kasparov melepas pion di petak A6. Dan gajah pukul pion, kuda ke H5 dan jelas teman-teman untuk ancamannya skak ke depan. Dan di sini juga Garry Kasparov menukarkan kualitas perwiranya. Dan kuda ke F1 dan jelas untuk menjaga pion dan sekaligus menjaga petak G3. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini apa jadinya bila langsung dijawab dengan gajah pukul beteng? Maka simpel saja gajah pukul pion mengancam menteri, menteri pukul gajah, dan kuda G3 skak, raja G1, dan kuda ke E2 skak, dan ini akan menjadi draw teman-teman setelah angka repetisi. Nah maka dari itu kita kembali. Nah maka dari itu di posisi seperti ini dijawab dengan kuda ke F1 dan gajah pukul beteng. Beteng pukul gajah dan D4. Dan jelas langsung membuka ruang buat gajah untuk langsung menyerang raja putih. Menteri ke F2 dan kuda pukul pion. Dan gajah pukul beteng. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini apa jadinya bila langsung dijawab dengan pion pukul kuda? Masalah simpel, menteri A8 menyerang gajah dan sekaligus menyerang pion F3. Gajah pukul beteng, maka gajah pukul pion skak, raja G1, beteng ke E2, menyerang menteri. Nah di posisi seperti ini juga saya sudah menyiapkan dua jawaban. Untuk yang pertama, menteri ke H4, maka beteng G2 skak, raja ke H1, dan beteng G6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-42. Nah di posisi seperti ini apa jadinya bila langsung dijawab dengan menteri pukul beteng? Maka simpel saja gajah pukul menteri dan mengancam kuda dan juga gajah masih terancam. Gajah ke C3 dan kuda ke F4 menyerang gajah dan raja F2 juga menyerang gajah. Maka simpel saja gajah ke H5 dan raja E1. Nah mungkin di posisi seperti ini sudah jelas hitam lebih diunggulkan. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah untuk di langkah aslinya ini gajah pukul beteng. Nah setelah gajah pukul beteng ini, Garry Kasparov memiliki langkah brilian dan langsung membuat putih menyerah.
Coba kalian pause video ini dan temukan langkah terbaiknya. Nah, selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah beteng E2, menyerang menteri. Nah, di bawah seperti ini juga Alexander Nikitin menyerah. Dan apabila dilanjutkan mungkin cuma bisa menteri kali beteng. Dan di langkah ini juga ada langkah brilian lagi dengan menteri kali pion H2 skak, pengorbanan menteri. Dan kuda kali menteri, dan kuda ke G3 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.